Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Juniarti, mahasiswa PPG jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sinunukan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya akan melaksanakan tek video uji kinerja PPG Batch 2 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Hijau IAIN Langsa. IAIN Langsa merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kota Langsa, yang berdiri sejak tahun 1980 dari hasil keputusan Seminar Sejarah Islam di Rantau Pertamina, Kuala Simpang. Zawiyah Chotkala diadopsi dari nama lembaga pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara pada abad keempat Hijriah. Tepat pada tanggal 14 Oktober 1980, Chotkala membuka kelas perkuliahan pertama yang ditandai dengan peresmian Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah dengan jurusan Penerangan Agama Islam. Berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 219 tahun 1988 tertanggal 1 Desember 1988, Zawiyah Chotkala resmi terdaftar hingga jenjang pendidikan S1 dengan nama IAI Zawiyah Chotkala dan berubah bentuk menjadi STAI Zawiyah Chotkala pada tahun 1997. Hingga sampailah pada status penegrian STAI menjadi STAI Zawiyah Chotkala Langsa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tanggal 28 Desember 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadikan Zawiyah Chotkala sebagai perguruan tinggi negeri pertama yang hadir di Kota Langsa. Selama 8 tahun, Dr. Haji Zulkarnaini MA, Ketua STAI Zawiyah Chotkala Langsa bersama seluruh sivitas akademika terus melakukan pembenahan dari berbagai sisi yang menghantarkan STAI Zawiyah Chotkala Langsa berubah status menjadi IAIN Langsa pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga saat ini, IAIN Langsa tercatat memiliki 18 jurusan yang bernaung di bawah 4 fakultas. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang menaungi jurusan Pendidikan Agama Islam, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan jurusan Pendidikan Matematika. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang menaungi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta jurusan Ilmu Hadis. Fakultas Syariah yang menaungi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Hukum Keluarga, jurusan Hukum Tata Negara, dan jurusan Hukum Pidana Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menaungi jurusan Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Syariah, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, dan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. IAIN Langsa adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan human resource untuk memajukan bangsa dan masyarakat, wabil khusus pengembangan pendidikan agama Islam. Jadi karena itu visi IAIN ke depan adalah menjadi sumber atau pusat kajian keislaman dan pusat pengembangan budaya Islam yang menjadi perhatian
dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengarkan namanya doa dulu ya. Aida Marlifna Fitratul Fatimah Nuraini Risma Maulia Ica Novita Sefa Imelia Yunita Ilianti Zahra Puspita Muhammad Abbas Agung Pratama Said Bima, Fatma, alhamdulillah ada semua ya. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ananda Abbas, mohon pimpin doanya, Nak. Untuk mengambil berkah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Baik, selanjutnya kepada Anda sekalian, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kepada Ananda Fitrotul, silakan maju ke depan untuk memandu lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, 1, 2, 3 ya. Indonesia
Adapun tujuan yang kedua, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu sekalian dapat membuat media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepadanya. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, bagaimana menurut kalian cara menunjukkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Yunita? Ya, silakan. Dengan cara menjauhi larangannya dan mengerjakan perintah Allah. Iya, betul sekali. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, yaitu dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Contohnya, kita melaksanakan sholat lima waktu, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, beramal soleh, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut ilmu. Itulah salah satu cara kita untuk mencintai Allah. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang tersirat, apa yang datang di pikiran kalian ketika mendengar khauf, roja dan tawakal? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Khauf itu ialah takut akan azabnya Allah, takut akan siksaan Allah. Itulah yang disebut dengan khauf. Nah, adapun roja itu ialah harapan. Kita berharap kepada Allah atas rahmat dan karunia Allah. Yang ketiga, tawakal. Kita berserah diri kepada Allah. Contohnya nih, ada seseorang memberikan kita makan, memberikan kita tempat tinggal selama 1 tahun gratis. Kira-kira kita cinta nggak sama orang tersebut? Cinta. Mudah nggak kita menyayangi orang tersebut? Mudah, karena dia telah berjasa kepada kita. Diberikannya kita uang selama 1 tahun, diberikannya kita rumah selama 1 tahun. Kita akan cinta terhadapnya. Lalu kenapa kita sulit untuk cinta kepada Allah? Padahal Allah telah memberi segalanya kepada kita. Apa yang Allah berikan? Allah beri kita mata, Allah beri kita oksigen, Allah beri kita air, Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kesempatan. Nah, itulah bentuk cinta yang Allah kepada kita. Manusia yang tadi memberikan kita uang selama 1 tahun saja kita bisa cinta kepadanya. Lalu kenapa kita tidak bisa cinta kepada Allah? Coba, sudah berapa lama kita hidup di dunia ini, begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita enggan cinta kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita mencintai Allah ini? Mengikuti perintahnya, berbuat kebaikan. Nah, begitulah cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang buka bukunya halaman 177. Sudah nampak halaman 177? Nah, coba lihat ada gambar di halaman 170 dan 77 dan 178. Nah, amati gambar yang ada di buku kalian. Tuliskan apa yang tersirat pada gambar dengan kaitkan dengan makna-makna materi kita pada hari ini, yaitu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Silakan dikerjakan.
tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah atau mahabbatullah berarti mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf atau takut dan raja itu berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Cinta ini akan semakin mengeluarkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Secara tegas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 1-2. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut atau tidak merasa aman, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-Nya atau terhadap Tuhannya. Selanjutnya, ada tanda-tanda takut kepada Allah. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, dapat menjaga lisannya dari perkataan yang dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjauhi makanan yang haram. Selanjutnya, materi tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak terputus asa. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah. Nah, itu tadi video pembelajaran kita tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, raja, khauf dan tawakal kepadanya. Nah, pembelajaran kita ini yaitu fokusnya kepada khauf, raja dan tawakal. Nah, yang pertama kita akan membahas hakikat mencintai Allah. Nah, cinta itu ialah perasaan kasih sayang, perasaan yang lembut, yang suci. Nah, itulah yang disebut cinta. Nah, ada pun tingkatan cinta tertinggi yaitu cinta kepada Allah. Nah, meletakkan Allah itu dalam hati dan kepada kita. Kita tidak boleh mencintai makhluk lebih tinggi daripada kita mencintai Allah. Nah, itulah hakikat tertinggi cinta. Yang kedua, hakikat takut kepada Allah. Artinya takut disebut dengan khauf. Hakikat kita mencintai Allah itu diiringi dengan khauf, rasa takut. Takut akan siksaan Allah, takut akan azab Allah. Nah, yang ketiga yaitu hakikat raja. Hakikat berharap kepada Allah. Kita tidak boleh berharap kepada selain Allah. Jangan kita harapkan seseorang ini nanti akan buat kita senang, akan buat kita bahagia. Tidak boleh. Kita hanya boleh berharap kepada Allah. Yang terakhir, hakikat tawakal. Artinya berserah diri kepada Allah. Kalau kita punya masalah, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Kita hanya boleh bertawakal kepada Allah. Nah, sampai di sini ada kira-kira yang ditanyakan. Ya, coba Risma, apa hubungannya cinta kepada Allah dengan khauf, raja dan tawakal? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, apa hubungannya kita cinta kepada Allah dengan khauf, raja dan tawakal tadi? Nah, ketika kita memiliki sifat khauf, memiliki sifat raja, memiliki sifat tawakal, artinya dengan seiring berjalannya waktu kita akan cinta kepada Allah karena kita memiliki sifat takut, berserah diri dan berharap hanya kepada Allah. Nah, seiring nyambung dia kalau kita mencintai Allah dengan memiliki sifat khauf, raja dan tawakal. Nah, sangat berhubungan. Sampai di sini paham? Baik. Ini ada lembar kerja. Sebelum dibagikan lembar kerja ini, gua akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ada kelompok Ashabul Kahfi, kelompok Takwa, kelompok Ikhlas dan kelompok Amanah. Silakan dibentuk kelompoknya 4 kelompok.
Canva, boleh pakai handphone. Silakan dikerjakan sekarang. Waktunya 30 menit bisa? Bisa. Ya, silakan dikerjakan. Siap-siap ya, bagi kelompoknya masing-masing akan mempresentasikan ke depan. Tapi sebelum kalian mempresentasikan hasil kelompok kalian ke depan, kita akan speaking dulu. Perhatian semuanya ya. Nah, itu ada yel-yel pagi, siang, sore. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuk tangannya segini aja. Jangan nyampe-nyampe. Siap? Kita coba. Ya, ke depan semua pandangannya. Kita coba ya. Dulunya kalau ibu bilang siang pagi 1 kali. Kalau dia siang 2 kali. Kalau sore ibu bilang jangan nyampe. Ya, kita mulai. Pagi, siang, siang, pagi, sore. Pagi, siang, siang, sore. Ada lagi yang fokus. Ulangi sekali lagi ya. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, sore. Sekali lagi. Masih ada yang fokus. Pagi, siang, 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 pagi, sore. Ya, fokus semuanya ya. Terima kasih tentang perwakilan yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Saya dari kelompok Ashabul Kahfi ingin mempresentasikan hasil yang kami buat. Tugas kami adalah hakikat mencintai Allah atau hauf. Hauf adalah rasa takut, merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah dapat berupa rasa takut, tidak diterima yang taubat, tidak dapat melakukan istiqomah dalam beramal soleh, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah. Perwakilan kelompok Ikhlas ingin mempresentasikan hasil karya kami. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf adalah rasa takut, merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang rohnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 3. Menghindari iri dan dengki. 4. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. 5. Menjauhi makanan haram. 6. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Telah mengerjakan tugasnya secara berkolaborasi, secara kompak, dan sudah mempresentasikan ke depan dengan sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua.
pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui makna dari khauf, raja, dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ini yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, harapan kita dengan pembelajaran hari ini kita dapat meningkatkan hakikat cinta kita kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkan cinta kita kepada Allah? Dengan kita bersungguh-sungguh melakukan mentaati perintah Allah. Caranya kita rajin sholat, kita rajin baca Al-Quran, kita rajin beramal soleh, ikhlas dalam beramal. Itulah cara kita cara meningkatkan cinta kita kepada Allah. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan baca Quran surah Al-Ikhlas. Sekian pembelajaran kita